Kau tahu Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Yesus. Kau lihat setiap hati dan kerinduan kami. Haleluya. Kau melihat setiap hati kami. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu kuasa-Mu Yesus. Dalam kasih-Mu. Haleluya. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Buat karya-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Kami mau sembah Kau, kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Kau yang berkata setiap pujian kami. Kami percaya Tuhan. Kami rindukan hadirat-Mu. Terima kasih. Mari sembah Dia, mari sembah Dia dengan hatimu, dengan seluruh jiwamu. Mari kita tinggikan nama-Nya, nama yang penuh kuasa, nama yang besar. Karya penebusan-Mu atas kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Mari sembah Dia
untuk bangkit berdiri. Kita mau masuk doa. Kita mau undang hadirat Tuhan. Kita mau minta penyertaan-Nya dalam ibadah kita. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Yesus. Kau Allah yang kami sembah. Kebaikan-Mu tak pernah jauh dalam hidup kami. Bahkan sampai pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh di tempat ini. Itu semua karena kasih kemurahan Tuhan. Karena karunia-Mu Tuhan, kami boleh hadir di tempat ini Bapa. Kami sungguh mengucap syukur. Penyertaan-Mu sempurna. Kuasa-Mu nyata atas hidup kami Bapa. Hari ini kami mau mengenang akan karya penebusan Tuhan di kayu salib. Kami percaya kami yang berdosa, kami yang hina, telah Engkau tebus dengan kebaikan-Mu, dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Saat ini kami beroleh hidup. Saat ini kami beroleh keselamatan. Yang itu semua datangnya dari-Mu Bapa. Ajar kami untuk mengucap syukur. Dalam hidup kami memuliakan nama-Mu Yesus. Bapa, Kau mengerti setiap kerinduan hati kami. Kau tahu isi hati kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Hanya untuk memuji dan menyembah-Mu. Diam dalam kekudusan-Mu. Setiap kami yang datang dengan letih lesu berbeban berat, Kau memberi kelegaan. Setiap kami yang datang dengan sakit penyakit, dengan pergumulan, Kau memberi jalan keluar, Kau memberi kesembuhan Tuhan. Mujizat-Mu nyata atas kami Bapa. Kami serahkan hidup kami di dalam tangan Tuhan. Kami berserah Tuhan. Hidup kami hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami mau beribadah Yesus. Kau berkati setiap jalannya ibadah kami. Kau berkati setiap para pelayan-Mu. Baik itu kami yang di mimbar, baik itu oh Tuhan live streaming, baik itu operator LCD, baik itu tamborin, baik itu bapak-bapak polisi yang melayani-Mu di depan. Oh Tuhan, protokol COVID maupun keamanan, Engkau Tuhan Yesus yang mengurapi kami. Kami percaya tidak ada satu roh pun yang mengganggu kami, yang memecah belah kami. Engkau sterilkan tempat ini Bapa. Kami serahkan ibadah kami Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu Yesus dalam firman yang disampaikan, karena di situ kami tahu isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau memulaikan ibadah kami. Kami serahkan doa kami dalam nama yang memberi kemenangan, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari jemaat. Oh Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Sebab hanya Kau Tuhan hidup kami. Sebab hanya kami mau menyembah-Mu.
kami hidup yang baru. Amin. Terima kasih. Harapanku menyucikan hatiku, menyatakan jalan-jalannya. Kaulah sumber pengharapan kami. Amin. Terima kasih Yesus. Kuasa-Mu sanggup memulihkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus. Mari angkat tanganmu menyembah Tuhan. Karena salib-Mu, kami tahu kuasa salib-Mu Tuhan menyelamatkan kami. Haleluya. Kau melihat tangan-tangan yang terangkat, Yesus. Karena kami tahu, kami percaya dalam kuasa salib-Mu kami mendapat hidup. Kau yang berkuasa, sanggup mujizat-Mu. Mari jemaat katakan, salib-Mu hidup, karena salib-Mu
sukacita di tempat ini? Boleh sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Masih beberapa orang. Haleluya. Haleluya. Lagi. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini kemenangan telah kita dapatkan karena kuasa salib Kristus. Dalam hidup kita, mari kita mau menyenangkan dan memuji Tuhan. Mari saya ajak untuk lebih lagi kita menyembah dan memuji Tuhan. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Amin. Iman dalam hanya iman dalam-Mu Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Kau Tuhanku, yang memisah hidupku, berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bisa duduk kembali. Masih ada sukacita di tempat ini? Masih mau memuji Tuhan? Mari kita tetap mau mengagungkan nama Tuhan. Kita mau nyanyikan kasih setiamu nyata bagiku. Haleluya. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Kau sanggup mengataku, kita segalanya. Penganugerahan sangat besar bagiku. Aku
tangan buat Tuhan kita. Haleluya, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau melihat hati kami Bapa, dalam kerinduan kami. Terima kasih. Kau mau duduk diam di bawah kaki-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau mau siapkan hati kami. Kau mau terima benih firman-Mu. Kami mau tahu maksud hati-Mu Tuhan. Janganlah Kau tinggalkan kami. Kami tak mampu jalan sendiri. Katakan kuasa-Mu dalam firman-Mu Tuhan. Biar firman itu boleh tumbuh, berbuah lebat dalam hidup kami. Haleluya.
hanya oleh anugerah, kasih karunia dan kemurahan Tuhan Bapa Surgawi yang kami sembah, kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ada pada pagi hari ini. Kami boleh berhimpun kembali, telah memuji dan memuliakan Tuhan. Karena kami itu hari ini adalah hari yang bersejarah bagi kami. Karya agung Allah di muka bumi. Seharusnya kami binasa, seharusnya kami terhukum, terkutuk. Tetapi oleh karena kasih-Mu yang besar, kami boleh diselamatkan, dibebaskan dari kuasa dosa, iblis dan maut ya Bapa. Itu sebabnya saat pagi ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami kembali mengingat peristiwa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Keselamatan dan penebusan dosa kami. Terima kasih Bapa. Kami yakin Tuhan telah hadir di tengah-tengah kami. Itu supaya kami mempersiapkan diri kehadiran-Mu melalui firman Allah. Roh Kudus mengurapi kami semua. Telinga kami, pikiran kami, hati kami. Untuk kami mendengar, untuk kami merespon firman-Mu. Dan menyimpan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Sucikan ruangan ini. Sekitar ruangan tidak satu pun yang mengganggu dalam ibadah kami, khususnya di dalam kami menerima kehadiran-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau siap menerima kehadiran melalui firman Allah. Kami terima dengan iman hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya semua katakan, silakan duduk. Hari ini adalah hari kemerdekaan bagi umat Kristen. Banyak umat Kristen tidak tahu bahwa hari ini adalah hari yang sangat besar, sangat dahsyat yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Saudaraku kasih, 17 Agustus 45, ya, hari kemerdekaan bagi negara kita. Setiap orang yang ketemu mereka memekikkan kemerdekaan. Demikian pula pada pagi kita akan memekikkan kemerdekaan orang Kristen. Apa itu? Haleluya. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Kok sepi? Seharusnya bagi orang yang merdeka ada senang, sukacita. Orang Kristen dibebaskan dari apa? Kuasa dosa, kuasa iblis, kuasa maut. Dan itu hanya bisa dikalahkan oleh kuasa salib Yesus. Amin saudara. Kuasa dosa, kuasa iblis dan kuasa maut dikalahkan oleh kuasa salib. Kuasa salib. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita bersama-sama akan menikmati kehadiran Tuhan pada pagi ini yang terambil dari kitab 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24. Kita baca bersama-sama ya. Tema terlebih dahulu kita ucapkan dengan suara yang keras dengan iman. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Mari kita baca bersama-sama dengan suara keras, dengan iman. 1, 2, 3. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah, amin, percaya. Haleluya. Ada yang sakit di rumah? Yang sakit mungkin yaitu melalui live streaming. Percaya dengan firman Allah ini. Ya, mujizat akan terjadi. Kuasa salib Yesus itu ada mujizat yang luar biasa. Haleluya. Dalam ayat tadi dikatakan bahwa
Ya, ia sendiri telah memikul dosa kita di salib. Ayat ini menjelaskan ada 5 hal yang saya sampaikan secara singkat, saudara. Ya, inilah yang dikerjakan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, yang diungkapkan oleh Rasul Petrus. Rasul Petrus mengungkapkan ini, dia adalah pelaku sejarah. Bersama-sama dengan Yesus sejak dia dipanggil di Danau Galilea. Saudara, ikutlah aku. Petrus meninggalkan semua pekerjaannya, jalannya, dan mengikut Yesus. Dia mendengar kata-kata itu. Dia tidak mikir kalau ikut Yesus nanti bagaimana istri, anak, pekerjaan. Dia tidak mikir itu. Dia langsung berangkat dan langsung bertindak. Dia melangkah. Ini namanya iman. Begitu mendengar suara Tuhan, panggilan Tuhan, dia ditunda. Saat itu juga dia. Ini Petrus. Dan Petrus dari dia dipanggil, yaitu oleh Tuhan, sampai dia bangkit, dia tetap ada bersama-sama dengan Yesus. Dia melihat, menyaksikan mujizat yang dibuat oleh Yesus, pertolongan bagi orang-orang yang susah, saudara. Dan penderitaan yang dia terima, dia alami, dia melihat dengan mata kepala sendiri, saudara. Dan dia tahu pada waktu dia adili, dihakimi oleh mahkamah agama, dia melihat dan menyaksikan. Pada waktu dia disalib, dia menyaksikan. Pada waktu dia bangkit, demikian pula dia menyaksikan bahwa kubur itu kosong. Dan pada waktu dia naik ke surga, Petrus pun melihat. Dan saat hari ini Petrus membuat suatu pernyataan, saudara. Ia sendiri, berarti sendiri itu ijen, dewean, ndak ono rewange, saudara. Sendirian, ya, telah memikul dosa kita. Ini yang pertama, yaitu ada 5 hal. Yang pertama dijelaskan, ia sendiri memikul dosa kita. Ia di sini adalah Yesus atau Kristus, saudara. Ya, apabila saudara baca itu dinubuatkan dalam Yesaya pasal 53 ayat 4 dan ayat 11. Jadi ayat ini Petrus mengatakan ini sudah dinubuatkan jauh-jauh hari oleh Yesaya. Saudara kasih memikul dosa kita. Saudara, saya berpikir kenapa orang berdosa itu kan orang yang buruk, orang yang jelek. Namanya berdosa, seperti orang berjahat, saudara. Seperti orang yang najis, orang buangan. Saudara, seharusnya orang yang dianggap itu sampah masyarakat, orang yang najis, orang yang tidak berguna, tidak dipikul, saudara. Dia apa? Diseret, ditendang, ya kan? Tetapi luar biasa Yesus di sini. Seharusnya kita mengalami suatu hinaan. Tadi ditendang, diseret, tapi Tuhan mau pikul kita, ada di pundak. Saudara kasih, begitu berharganya orang berdosa di hadapan Tuhan bagi mereka yang dosanya dipikul oleh Tuhan. Di mana itu disalib. Jadi salib Golgota adalah memikul dosa manusia. Saudara kasih, ya itu salib. Ada orang katakan salib itu adalah kesengsaraan. Bukan. Salib itu adalah kasih Yesus kepada kita semua. Hanya Yesus yang sengsara, kita tidak sengsara. Awal-awal saya melayani di tempat ini, anak-anak sekolah minggu kalau mau datang ke gereja, ada di tempatnya almarhum Bapak Topo dicekat oleh, cocok nang gereja, kowe lek mati kok disalib kamu, dipeng koyok tuanmu. Takut balik, saudara. Dulu tahun 80-an, 79 80-an. Seperti itu. Mereka ketakutan, saudara, dan menakut-nakuti orang yang percaya kepada Yesus. Bahkan sudah ada yang mengatakan dia takut dengan lihat salib. Oh, setan itu, kan gitu. Padahal itu adalah Yesus. Mengapa dia katakan setan? Kata mata hatinya buta. Kalau mereka melihat salib Yesus, karya Yesus itu, saudara, memikul dosa manusia, dia tidak katakan itu salib itu setan.
Dia tidak melihat Yesus, yang dilihat adalah setan. Karena mata hatinya, mata rohaninya tutup, buta. Secara jasmani melihat, secara rohani buta. Sehingga melihat Yesus, katanya melihat setan. Saudara kasih dalam Yesus Kristus, ini memikul dosa kita. Ya, jadi karena salib, yaitu memikul dosa kita, dosa yang dipikul oleh Tuhan Yesus. Jadi bagi saudara dan saudara yang hadir saat hari ini, untuk menyelesaikan namanya dosa, upah dosa adalah maut, yang membuat manusia sengsara dan menderita, mengalami kematian kekal, itu adalah dosa, perlu dibereskan. Jawabannya adalah salib. Yesaya pasal 1 ayat 18, ayo mari perkara, maksudnya bereskan kamu orang yang berdosa, kamu yang terkutuk, kamu yang binasa, kamu yang mau masuk neraka, ayo bereskan. Meskipun dosamu merah seperti kermisi, akan jadi putih seperti salju. Saudara, meskipun dosamu merah seperti kesumba, akan jadi putih seperti bulu domba. Demikianlah Allah berfirman. Itulah karya salib Yesus, itulah kuasa salib Yesus. Saudaraku kasih, dan di dalam salib tadi dengan memikul dosa, salib, tanpa ada salib saudara, ya, tanpa ada salib tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga. Salib itu saudara menghubungkan dari dunia ini sampai ke Bapa surgawi. Salib itu menjadi jalan dari dunia untuk jembatan untuk masuk surga. Makanya Yohanes katakan dalam pasal 14:16 yang ke-6, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun sampai ke surga Bapa kalau tidak melalui Yesus. Itu salib itu bagi orang yang percaya ada kuasa yang menyelamatkan, yang menuntun, membawa masuk surga. Tapi bagi mereka yang tidak mengerti, dianggap salib itu adalah tadi saya katakan iblis, yang dikatakan lihat setan, sengsara dan seterusnya. Bagi mereka yang akan masuk neraka saudara. Tapi bagi kita yang masuk surga, salib ada kuasa yang luar biasa. Itu saudara, yang pertama memikul salib, yaitu untuk menebus dosa kita, untuk membenarkan kita, dan untuk menyembuhkan kita. Amin saudara, puji Tuhan. Aku kasih dalam Yesus kata di dalam, yaitu mengganti kita dengan menanggung hukuman dosa kita di salib. Yohanes pasal 1 ayat 29, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa isi dunia, termasuk saya dan saudara. Yang kedua, ya, tujuan kematian yang menggantikan saudara kita. Ya, tujuan kematian yang menggantikan ini adalah tujuan agar kita dapat dipisahkan sama sekali, yaitu dengan dosa, dengan kuasa iblis dan kuasa maut. Itu melalui kematian Yesus Kristus saudara. Kematian Yesus Kristus melenyapkan saudara kesalahan kita dari hukuman dosa saudara, ya, serta ya memberikan jalan sehingga kita pantas kembali menjadi manusia yang benar, manusia yang baik saudara, manusia yang benar. Saudaraku kasih, dan sebagaimana dalam Roma pasal 3 ayat 24 sampai 26 dikatakan bahwa oleh darah Yesus Kristus kita telah, yaitu diampuni dosa kita, dan kita telah dibenarkan. Saudara, yang ketiga di sini, supaya kita yang telah mati terhadap dosa dalam ayat tadi, ya, yang telah mati terhadap dosa. Jadi saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, siapa yang dipikul dosanya, siapa yang diampuni dosanya, siapa yang mendapat tuntunan dan kebenaran ini. Galatia ke-19, Paulus kata
hidupku, dosaku telah tersalib bersama dengan Yesus, berarti mati bersama dengan Yesus. Mati bagi dosa. Manusia yang lama sudah tidak ada lagi. Manusia yang lama tidak menguasai kehidupan kita, saudara. Ya. Dan kita tidak akan pernah kembali kepada hidup yang lama. Hidup yang lama. Dosa. Petrus dalam pasal terakhir, ayat terakhir, saudara, bagi mereka yang sudah diampuni dosanya, bagi mereka yang sudah dipikul dosanya, mereka sudah diselamatkan, tapi mereka kembali lagi pada hidup yang lama. Dikatakan seperti apa? Siapa yang tahu? Kasar Petrus ini ngomong, seperti anjing yang kembali menjilat muntahnya, seperti babi yang telah dimandi bersih kembali ke kubangan lagi, berkubang dengan lumpur dosa, saudara. Nah, mengapa? Karena belum mati. Dosanya harus mati. Hidup yang lama kedagingan mati, saudara. Ya, saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan, barang siapa yang hidup dalam Yesus, perkara yang lama berlalu, yang baru muncul. Saya ambil dalam ejaan, dalam bahasa Jawa, siapa yang hidup dalam Yesus, sinten kemawon engkang gesang salebetipun Gusti, engkang lami hidup lama niku mati. Yang suka marah-marah mati, yang suka ngamuk mati, yang suka apa? Tersinggung, sakit hati, mati. Artinya apa? Berhenti. Amin. Yang baru muncul, baru itu adalah kebenaran, suatu hal yang baik yang muncul dalam hidup kita. Suka misu-misu, ngomong kotor, maki-maki, ngutuk-ngutuk, mati. Paulus yang begitu jahatnya luar biasa, menghina orang Kristen, menganiaya orang Kristen, membunuh orang Kristen. Setelah dia menerima Yesus, ya saudaraku kasih, dia menerima, berjumpa dengan saja pribadi, berubah total. Berubah total, maka dikatakan sekarang aku hidup. Bukan, yaitu bukan aku lagi, bukan yang lama lagi, bukan suka ngamuan, suka marah, suka singgung, saudara. Ya, tetapi hidup kami lama tidak ada. Hidup yang kuhidupi dalam Kristus adalah percaya kepada hidupnya jadi baru. Demikian pula saya dan saudara dirubah. Itu salib, kuasa salib, saudara kasih, mengubah hidup saya dan saudara menjadi baru. Bukan hidup yang di dalam dosa, tapi hidup di dalam kebenaran, saudara. Nah, saudara kasih dalam Yesus ini yang keempat. Hidup dalam kebenaran setelah yang lama sudah mati. Yang lama firman Tuhan, matikanlah, buanglah hidup yang lama, yang duniawi itu, dan baru. Hidup baru apa, saudara? Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kebaikan, kelembutan, kerendah hati, suruh mengenakan dalam hidup kita. Itu bagi hidup yang di dalam Kristus Yesus. Nah, setelah itu saudara, setelah dibarui, baru yang keempat, kita hidup dalam kebenaran. Amin, saudara. Bukan menentang kebenaran, tetapi hidup dalam kebenaran. Hidup dalam firman Tuhan. Banyak orang Kristen tapi tanpa menentang kebenaran. Apa menentang kebenaran, saudara? Misalnya apa? Tetap menyimpan dendam dalam hati, menyimpan kemarahan dalam hati, ingin balas dendam, ingin mencelakakan orang. Ini yang menentang kebenaran. Sebagai orang Kristen tapi tidak senang damai, senangnya saudaraku kasih berkelahi, bermusuhan, dan seterusnya. Ini menentang kebenaran, saudara. Ya, menyimpan dendam, menyimpan kepahitan dalam hidup. Ya, saudaraku kasih, tidak dapat, yaitu mengampuni. Contoh dalam firman Tuhan, 1 Petrus pasal 2 ayat 23. Apa kata ini?
Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ada orang kalau aku belum bisa membalas, belum mencelakakan, nggak lego rasanya. Itu orang yang menentang kebenaran. Tapi orang yang Yesus katakan tidak berdosa, tidak salah apa-apa, dia difitnah, dia dianiaya, saudara, ya, dihukum mati. Caci maki tidak belas caci maki, benci tidak belas dengan benci, kutuk tidak belas dengan kutuk, saudara. Ya. Ketika ia menderita, dia tidak mengancam. Ini Yesus sebagai pengikut Yesus. Jadi orang-orang yang seperti ini yang dosanya dipikul oleh Tuhan. Mengapa jadi orang Kristen hidup semakin hari semakin berat? Cek urip kok si angel men si apa masa sulit pandemi ini, golek duit angel. Golek pangan masih sak puluhan yo angel, golek pekerjaan angel. Kenapa? Ya dipikul sendiri. Mari serahkan kepada Tuhan. Kalau saudara ingin bahwa dosa saudara dipikul, dosa itu membuat manusia itu menderita, sengsara. Oleh karena dosa maka kutuk terjadi, saudara. Dan Yesus di kayu salib dikatakan sudah selesai. Amin, saudara. Diselesaikan, datanglah kepada Yesus, saudara, sebagai penebus dosa. Jadi di sini dikatakan hidup dalam kebenaran, saudara, bukan hanya mengetahui kebenaran. Banyak orang Kristen, aku tahu firman Tuhan, aku tahu. Bahkan saudara kasih, saya pernah duduk ya, dengar, saya tusuk dengar orang berkhotbah, pendeta duduk samping saya, dia bilang, oh tahu itu pendeta, aku ngomong gini loh, ayat 3 gini loh, ayat 3 gini. Pinternya saudara, dia lebih pintar dari yang khotbah, saudara. Tahu kebenaran. Di sini katakan hidup untuk kebenaran, bukan sekedar tahu. Kalau tahu kebenaran itu saudara hanya di sini. Tapi kalau hidup dalam kebenaran ada di hati. Di sini tidak masuk akal, pakai ini dan seterusnya. Tetapi kalau kebenaran ada di sini tidak masuk akal. Tuhan kerjakan mujizat dan kuasa Tuhan, tidak masuk akal, saudara. Makanya Daud kata segala firman-Mu telah ku dalam hatiku supaya aku tidak berdosa. Bukan taruh di sini. Cuma pinter, banyak orang yang pinter ngomong ayat-ayat apal. Saudara bisa ngomong begini ngomong tapi tidak ada hasilnya. Mana hasilnya? Saudara, ya pinter ngomong pamer. Apal ayat-ayat, saudara, itu bagus. Itu namanya dalam firman Tuhan apa itu? Parisi. Apa? Saya katakan orang yang seperti ini namanya jarkoni, saudara. Apa itu jarkoni? Ada namanya jarkoni di sini? Iso ngajar, gak iso nglakoni, ngomong tok, kakek ngomong, tong kosong, nyuaring punya wong akeh ngomong seperti itu. Demikian pula saya katakan, saudara, orang yang seperti itu, saudara, yaitu seperti saya katakan itu gajah yang dibelangkoni, sepiro gedene belangkoni, saudara. Artinya apa? Iso khotbah gak iso nglakoni. Di sini tidak ada, saudara. Di sini sedikit ngomong, banyak berbuat. Buktinya ini gereja seperti ini. Amin. Amin. Lah, saudara, di sini. Nah, saudara kasih dalam Yesus Kristus. Jadi dikatakan orang yang hidup dalam kebenaran, yang pertama menghayati hidup benar, berjalan dalam benaran, berkata-kata benar, bertingkah laku benar, berpikir benar, ucapannya juga jadi benar, nggak ngelantur, nggak ngalor ngidul, saudara, tapi ucapannya benar. Orang yang hidup dalam kebenaran, ucapannya itu selalu memberkati, menyenangkan orang, nggak pernah menyakiti orang, nggak pernah menghina orang, nggak pernah ngenyek orang, saudara, memuliakan nama Tuhan.
Selanjutnya hidup dalam kebenaran adalah hidup menjadi manusia baru, bukan manusia duniawi tapi manusianya Allah. Manusianya Allah, kita adalah manusianya Allah. Dikatakan saudara, kamu telah dipilih dalam pasal 2 ayat yang ke-9. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang berkerajaan, bangsa yang kudus. Kamu telah dipanggil dari gelap kepada terang. Untuk apa? Memuliakan, memberitakan firman Injil. Kamu dulu bukan umat, sekarang menjadi umat. Amin saudara, itulah menjadi manusia baru. Selanjutnya hidup menurut kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Yesus telah memberikan contoh pada waktu doa di Taman Getsemani. Kalau boleh Tuhan, cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku tapi kehendakmu Bapa. Berat saudara kehendak Tuhan. Tuhan katakan ini harus kamu lakukan. Isi cawan itu dia yang harus minum, dia harus pikul. Ini kuasa salib Yesus saudara. Dia telah memikul seisi cawan itu, isi dosa seisi dunia yang dia pikul di salib itu. Baik bagi yang sudah percaya Tuhan, yang belum lahir, kata Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Belum kita ada, sebelum lahir, Yesus telah mati untuk kita semua. Amin. Itulah kasih Allah saudara, itulah kehendak Tuhan. Sudah aku kasih orang Kristen yang hidup dalam kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan luar biasa. Banyak orang yang kecewa karena tidak mengerti kehendak Tuhan. Dia sudah punya rencana, punya rancangan, mau begini, ternyata gagal. Wah, percuma aku sudah berdoa, mau lakukan ini kok tidak terjadi. Ada juga pemuda-pemudi sudah pacaran lama, lo kok putus? Tuhan, kenapa? Itu saya berdoa kepadamu, itu yang terbaik, kenapa kok putus? Kok enggak jadi? Kalau orang Kristen, oh itu kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan apa? Kalau ini enggak jadi, ini gagal, ini putus, Tuhan sediakan yang lebih luar biasa. Amin. Tuhan sediakan yang lebih baik, lebih indah. Bukan untuk membawa kita sengsara dan menderita, tapi membuat kita hidup bahagia dan tentram. Selanjutnya sudah hidup berbuat baik, suci, kudus, hidup lurus. Hidup lurus, sudah tidak menggak-menggok. Firman Tuhan katakan jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, berjalan lurus. Di mana itu ayatnya? Akan membuat perjalanan saudara beruntung dan berhasil. Di mana itu? Yosua pasal 1. Mulai ayat 6 sampai saudara baca itu. Ya, lurus, hidup benar itu lurus. Opo adani, opo anani, nggak neko-neko, nggak macam-macam. Jadi orang Kristen berdoa ya beribadah ya beribadah, cari Tuhan. Amin saudara. Sekarang yang terakhir, yang kelima. Oleh bilur-bilurnya kamu telah, ayo kita baca, bukan akan loh, bukan akan. Ayo kita baca yang terakhir, 1, 2, 3. Oleh bilur-bilurnya kamu telah, ingat telah, bukan akan. Ada katakan kamu diberkati, kamu akan tetapi ayat ini telah disembuhkan. Berarti salib Yesus Kristus membereskan semua masalah saudara. Penyakit saudara, usaha saudara, rumah tangga saudara, keuangan saudara telah dibereskan oleh Yesus Kristus. Jadi ada apa saja, firman Tuhan ini Paul Petrus mengatakan, ayo kita bawa kepada Tuhan. Masa-masa yang seperti ini orang Kristen harusnya lebih dekat kepada Tuhan. Amin. Melekat kepada Tuhan, bukan jauh dari Tuhan, bukan di masa bodoh. Sudah aku kasih dalam Yesus Kristus. Ya, ini kenyataan dalam masa pandemi. Dulu itu saudara kebaktian seasal-asal saja ke gereja. Setelah ada pandemi, Pak Pendeta, kapan gereja dibuka? Kapan ada ibadah? Kalau saya ditanya gitu, guyu hati saya saudara. Dulu kemana kamu?
Sekarang seperti ini. Saudara, ya, syukur saudara. Dari 28 Juni tahun 2020, kita diizinkan dapat yaitu diizinkan untuk ibadah new normal sampai hari ini. Tetapi dengan syarat setiap minggu saya share ada 7 hal yang harus kita patuhi. Amin saudara. Kita bukannya taat kepada Tuhan, tapi taat kepada pemerintah. Pemerintah itu hamba Tuhan. Nah, saya akan kasih dalam istilah, oleh bilur-bilurnya telah sembuh. Nah, sembuh di sini apa? Sembuh di sini artinya yang pertama itu adalah pengampunan. Apa saudara? Ayo sama-sama. Sembuh adalah pengampunan. 1, 2, 3. Pada waktu orang-orang sakit dibawa kepada Yesus, Yesus tidak katakan, wes waras mulio, waras. Tidak. Dosamu sudah diampuni. Pulanglah dengan sembuh. Amin saudara. Pengampunan itu lebih penting saudara daripada kesembuhan. Banyak orang cari kesembuhan. Oh, di sana ada KKR kesembuhan, ya keruduk ke sana. Cari kesembuhan. Saudara, sembuh itu kalau dosanya sudah diampuni. Pengampunan itu membawa mujizat. Pengampunan itu adalah kuasa yang besar membawa kesembuhan. Diampuni Tuhan. Jadi dosa kita dipikul itu tanda pengampunan dosa kepada kita. Dikatakan dosa kita sebesar apapun diampuni, artinya apa? Dilupakan, tidak pernah diingat-ingat. Dosa kita yang besar diampuni oleh Tuhan. Kesalahan istri sedikit, kesalahan suami, oh sudah diceritakan. Kesalahan orang lain yaitu diceritakan kemana, setiap hari diceritakan, ngelek-ngelek orang itu, dielek-elek dan seterusnya, diceritakan. Nggak ingat dosa kita sudah diampuni. Firman Tuhan kata dibuat ya jauh ke laut, seperti nyanyian sekolah minggu, dibuat biur ke laut. Tuhan tidak mengingat-ingat lagi. Karena apa? Ada kesalahan sedikit aja sesama kita, sama-sama gereja, sama-sama terus diingat-ingat. Bukan seminggu, 2 minggu, sampai tahunan saudara. Berarti itu tidak hidup dalam kebenaran, hidup dalam dosa masih. Tidak diingat-ingat. Ini pengampunan. Jadi sembuh dalam ayat ini artinya diampuni. Amin saudara. Pengampunan itu membawa kesembuhan. Yang kedua, saudaraku kasih, sembuh artinya pulih, dipulihkan, kembali seperti semula. Salib Yesus Kristus memulihkan kita. Memulihkan apa? Setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka gambar dan rupa Allah itu hancur, rusak. Mengapa? Karena Adam dan Hawa cenderung dia mengikuti, mendengar suara iblis yang menyerupai ular itu. Dia lebih mengikuti suara iblis daripada suara Tuhan. Makanya saudaraku kasih, salib Yesus memulihkan gambar rupa Allah. Allah menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupa Allah, tapi oleh karena dosa hilang. Dikatakan oleh karena dosa kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa itu adalah maut. Yesus telah memikul semuanya. Dipulihkan gambar Allah itu. Di mana Tuhan mencipta, mari kita menciptakan manusia. Manusia karena dia yaitu kehilangan kemuliaan Allah dan berdosa, tidak lagi bisa mencerminkan wajah Yesus. Rupa Allah, rupa Yesus hilang, yaitu menurut rupa dan gambar. Artinya apa? Manusia diciptakan memiliki sifat-sifat Allahi. Manusia menurut sifat Allah, tapi oleh karena dosa sifat itu hilang. Saudara, kemanusiaan manusia hilang, maka manusia yaitu jadi manusia, kemanusiaannya hilang.
Sehingga apa? Manusia jadi manusia yang tidak berperi kemanusiaan. Karena hilang oleh karena dosa. Di mana Adam dan Hawa begitu dekat dengan Allah, hidup dalam peradaban dengan Allah, damai sejahtera. Tapi oleh karena dosa, saudara, manusia tidak lagi beradab. Tidak beradab. Tahu tidak beradab? Jahat, kejam, sadis. Ya kan, terjadi hari-hari ini. Karena kehilangan kemanusiaan dan manusia itu jadi biadab, tidak beradab. Tuhan memulihkan, amin saudara. Haleluya. Salib, kuasa salib memulihkan supaya kita manusia mendapatkan kemanusiaannya Allah. Kembali rupa Allah, sifat Allah ada dalam hidup kita. Sifat Allah yang utama itu adalah kasih, mengasihi, tidak ada benci, tidak ada sakit hati, tidak dendam lagi, mengasihi. Buktinya apa? Kasih itu dia memberi hidupnya. Bapa memberi hidupnya, memberi Yesus. Yesus memberikan nyawanya untuk kita. Itulah hidupnya Allah. Dipulihkan kembali. Ya, dipulihkan semuanya. Itulah kuasa salib Yesus. Yang terakhir yaitu arti oleh bilurnya kita sembuh. Artinya apa? Selamat. Amin saudara. Kuasa salib Yesus memikul dosa kita. Kuasa salib Yesus mengampuni dosa kita, melenyapkan dosa kita, membawa kita hidup dalam kebenaran. Dan kuasa salib Yesus menebus dosa kita semua, mengampuni dosa kita, memulihkan semua, dipulihkan. Dan kuasa salib Yesus menyelamatkan kita di dunia wal akhirat. Amin saudara. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Mari kita semua berdiri. Haleluya, haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Lihat bukti kasih-Mu, menderita gantikanku. Darah-Mu Dia selamatkan kita dari kuasa dosa, iblis dan maut. Selamatkan kita dari neraka. Haleluya. Haleluya. Itulah kasih Bapa yang telah mengorbankan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bagiku terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Kita bukannya melihat tema yang ada di depan kita, kuasa salib Yesus, tapi kita merasakan, mengalami kuasa salib Yesus itu telah menolong kita, memulihkan kita pagi hari ini. Telah, dan saudara yang hadir iman, saya sudah dipulihkan, sakit jadi sembuh, rohani dipulihkan, keuangan saudara, pekerjaan saudara, ekonomi saudara, hubungan saudara, hati saudara dipulihkan, jadi baik, jadi mulia, jadi sempurna. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Besar kasih-Mu Bapa, banyak Engkau berikan bagiku, terlalu mahal. Haleluya. Terlalu mahal darah-Mu
Tuhan Yesus bagi kita semua. Kita datang merayakan karena kita ingat bagaimana karya yang begitu besar bagi kita semuanya. Haleluya. Bapak berdoa. Darahmu Yesus, karena untuk menebus hidupku. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan atas penebusan dosa-Mu. Engkau telah membebaskan kami dari dosa Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Bapa ya Tuhan kami sanggup, kami siap Tuhan memikul salib-Mu Tuhan di dalam hidup kami ya Bapa. Ya Bapa ya Tuhan kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur sekali ya Bapa. Dan terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin. Terima kasih, silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Waktunya kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Silakan petugas persembahan boleh maju ke depan untuk menjalankan tugasnya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kami sebagai gembala di tempat ini mengucapkan terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu, baik yang baru pertama hadir dalam ibadah bergabung dengan kami. Ya, kami ucapkan selamat datang. Mungkin ada yang baru datang supaya bisa berdiri, baru datang kali ini. Bisa berdiri. Bapak dari mana? Oh, dari Jetis ya, Bapak siapa? Bapak Beni. Terima kasih, kami ucapkan selamat datang Bapak Ibu Beni. Ya, Tuhan memberkati. Ya, puji
Puji Tuhan, terima kasih buat kehadirannya. Demikian pula saudara, setelah ditutup ibadah ini, saudara tidak boleh berdiri pulang dulu, di mana ada setelah menerima berkat rohani, kita akan sedikit menerima berkat jasmani. Ya, karena ini kita mentaati peraturan protokol, ya saudara langsung bawa pulang saja. Ya seperti itu. Jadi saya sampaikan itu. Jadi nanti dari atas dulu yang turun boleh pulang, baru yaitu sebelah kanan saya, tengah dan itu ya, supaya tidak bergerombol. Itu salah satu 7 langkah untuk kita mentaati protokol kesehatan. Puji Tuhan, saudara, hari Sabtu jam 10 ada doa di tempat ini. Bagi saudara jemaat yang mempunyai pergumulan, permasalahan, saudara boleh WA saya, boleh antar ditulis pakai surat ya, untuk kami doakan. Jam 10 pagi, jam 6 sore ada doa pelayan Tuhan. Minggu jam 7 pagi kebaktian sekolah minggu sampai jam 8, jam 9 dilanjutkan ibadah umum. Adalah hari kebangkitan Yesus Kristus. Saudara, perlu saya sampaikan, saudara ngumpulkan telur hari ini tidak dibagi. Jadi besok minggu dibagi. Ya, kok sepi. Jadi besok minggu telur yang saudara kumpulkan dibagi. Ya, hari ini belum ya saudara. Puji Tuhan, jadi itu yang perlu saya sampaikan. Tetap semangat, tetap ya setia, tekun dalam iring akan Tuhan. Jangan takut, jangan panik dengan apa yang terjadi hari-hari ini. Ya, serahkan semua kepada Tuhan. Jadi begitu pesan ini kami sampaikan melalui mimbar ini. Sekali lagi jemaat Tuhan, jangan takut, jangan panik, jangan gelisah ya. Tetap percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti melindungi dan menolong kita semuanya. Puji Tuhan, ya kami tentu berterima kasih kepada pihak aparat, Polri dan TNI, baik ada dari Kodim, dari Angkatan Laut, dari Koramil yang hadir pagi tadi ada 7 personil. Demikian pula kami sampaikan terima kasih kepada Banser, tadi saya belum melihat, tapi catatan yang diberikan kepada saya ada 4, tidak tahu yang hadir berapa. Tadi saya serahkan kepada Pak Yusak untuk mencatat. Demikian pula dari yaitu Polsek ada 17 personil. Terima kasih buat kehadirannya. Juga dari Polres. Ya, untuk apa? Untuk yaitu mengamankan, menjaga supaya perayaan pada pagi ini aman dan yaitu terkendali. Puji Tuhan, kita berterima kasih kepada Bapak yang telah berjerilah untuk kita semua. Puji Tuhan, ada yang mengatakan demikian, kok Iran ya orang-orang Kristen kok tidak takut sama polisi, sebab setiap minggu saudara ketemu saudara ya. Itu sahabat kita, saudara kita, sehingga kita tidak perlu takut kepada mereka semua. Puji Tuhan, terima kasih buat seluruh panitia yang bekerja sama telah menyiapkan semuanya dengan berjalan dengan baik. Terima kasih buat tim pelayanan, baik song leader, singer, pemain musik, baik multimedia, LCD, ya, sound system maupun live streaming. Terima kasih atas kerjasamanya yang sangat luar biasa. Jadi saudara, ini nanti ini yang ada langsung. Jadi anak saya yang di Palembang dia ikuti, sebab di Palembang semua gereja ditutup, nggak boleh ibadah seperti ini. Dia bilang, waduh, saya bilang gitu, di sana saya iri katanya gitu, di sana nggak boleh. Jadi lewat streaming, kalau gitu saya ikut streaming di Kali Putih. Saudara boleh nanti putar kembali baik di YouTube, baik di Facebook maupun di WA. Ada beberapa saudara saya yang di luar Jawa, dia selalu minta. Jadi nanti setelah ini ada di YouTube, ada di Facebook, saya kirim ya ke saudara-saudara kami yang ada di luar Jawa. Saudara boleh
kirim ke siapa saja supaya apa? Kita ini memberkati untuk jadi berkat. Amin saudara. Memberkati, kata-kata saya memberkati untuk jadi berkat, bukan diberkati untuk memberkati. Pribadi saya tidak setuju kata-kata itu. Jadi memberkati untuk jadi berkat. Amin saudara. Puji Tuhan. Baik dalam gereja, dalam ibadah kita, dalam pemberitaan firman Tuhan. Itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih buat semuanya. Demikian pula kesempatan kami ucapkan selamat Paskah, dan kuasa salib Yesus telah bekerja dalam hidup saudara. Saudara telah menerima kuasa yang sangat luar biasa. Yakin telah sembuh. Semua penyakit, semua segala-galanya, ekonomi, pekerjaan, keluarga, hati, semua sembuh. Amin. Saudara pulang dengan sejahtera. Bukan dengan ganjel lagi, bukan dengan sakit hati lagi, tapi dengan sukacita. Amin saudara. Berkat Paskah pada hari ini. Puji Tuhan, kami undang semua bangkit berdiri dan kita akhiri ibadah kita, perayaan Paskah kita yang sederhana ini. Ya, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Pujian apa disiapkan? Pujian apa disiapkan? Tidak ada. Oh. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Sekali lagi mohon dengan kasih Kristus, Bapak Andrianto tutup dalam doa sebelum doa berkat. Haleluya. Berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan tetap dalam perlindungan Tuhan. Berdoa juga bagi bangsa dan negara. Berdoa untuk aparat telah bertugas di gereja kita. Tuhan memberkati. Bapak Andrianto maju ke depan dan berdoa. Allah mau berkorban bagi kau dan aku, ada kasih seperti kasih-Mu. Mari kita bersyukur, angkat kedua belah tangan saudara. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah, sekali lagi bersyukur. Haleluya. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
penyertaan-Mu ada dalam hidup kami, Terima Tuhan. kasih Terima Tuhan. Tuhan atas firman-Mu, Tuhan, yang telah Haleluya. Terima memberikan kami kasih. kehidupan dan kami terbebas dari Haleluya. kuasa dosa, Tuhan. Terima Kami kasih. berdoa bagi bangsa dan negara ini, Tuhan, yang saat ini Haleluya. masih Terima mengalami kasih. COVID, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, bahwa Tuhan akan Haleluya. membebaskan bangsa dan negara ini dari Amin. Amin. pandemi Terima COVID-19 kasih ini, Tuhan. Tuhan. Kami juga berdoa para Terima pejabat kasih. negara dari presiden hingga tingkat bawah, Haleluya. Tuhan. Kami percaya, Tuhan, bahwa Terima Engkau kasih. sendiri yang menyertai mereka, Tuhan, dan Engkau Haleluya. memberi kebijakan pada mereka, Tuhan, Terima sehingga mereka kasih. dapat memerintah dengan baik, Tuhan. Haleluya. Kami juga berdoa untuk kegiatan Terima kita kasih. ini, Tuhan. Haleluya. Kami percaya, Tuhan, Terima kasih. bahwa Tuhan akan menyertai setiap Terima kegiatan kasih. gereja ini, Tuhan. Haleluya. Kami juga berdoa, Tuhan, Terima untuk para kasih. aparat, Tuhan, yang saat ini, Tuhan, Haleluya. menjaga ibadah ini, Terima Tuhan. kasih Tuhan. Terima kasih, Tuhan, bahwa Engkau telah Haleluya. melindungi mereka, Tuhan, dan Terima Engkau kasih. memberkati mereka, Tuhan. Haleluya. Saat ini, Tuhan, kami selanjutnya akan kembali ke tempat masing-masing, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, Terima Engkau menyertai kasih. kami sehingga kami bisa melanjutkan Haleluya. kehidupan kami, Tuhan. Kami percaya, Terima Tuhan, bahwa kasih. hidup kami adalah bertamu, Tuhan. Haleluya. Terima kasih, Tuhan. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita mengangkat dua belah tangan kita dan bersama-sama kita mengucapkan kata-kata berkat. Apa yang kita ucapkan dengan iman terjadi dalam hidup kita. Sekarang saya mau pulang. Saya sudah menerima berkat, rahmat, anugerah, damai, sejahtera dari Allah Bapa, cinta, kasih sayang, kasih karunia, kemurahan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, urapan Allah Roh Kudus turun dengan limpahnya memberkati kami semua mulai hari ini sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Bapa ku bersyukur, Bapa ku bersyukur, Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih, amin. Tuhan memberkati, selamat Paskah, silakan duduk. Saudara akan menerima berkat sekedarnya dari jemaat. Terima kasih.